Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bicara masalah agama, masalah Islam, masalah ibadah, masalah akhirat, masalah yang gaib, itu sesuatu hal yang urgen, penting bagi kita kaum muslimin, mukminin, muksinin, mutakin, para solihin. Sangat urgen, sangat penting bagi kita. Tapi bagi orang-orang di luar kita, non-Islam maupun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang ateis, mulhidin, orang-orang munafikin, bicara tentang hal yang gaib, yang tidak nampak, seperti Allah itu kan nggak nampak dengan mata kasat mata, dengan johir kita atau dengan daya peraba kita nggak bisa meraba seperti kita meraba batu, pohon, mobil, benda-benda apapun itu kita bisa raba dengan alat peraba kita, indera peraba kita. Tapi kalau Allah tidak bisa diraba dengan indera kita, dengan anggota badan kita. Dia bisa dirasakan oleh hati, oleh keimanan, keyakinan, kepercayaan, keagamaan, keislaman, dengan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan 24 Rasulnya yang disampaikan Allah SWT melalui Jibril dan disampaikan kepada para nabi itu, termasuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaum muslimin, mukminin, solihin, syahidin, yang mendapat ridhonya, para robiin yang terdidik menjadi generasi akhirat, generasi Allah SWT, Rasulnya, sangat yakin kebenaran keimanan kita, bahwa kita meyakini, percaya hal yang gaib seperti surga, neraka, pahala Allah SWT, alam barzah, akhirat, hari pengadilan, siratal mustaqim, azab api neraka, surga yang begitu nikmat. Walaupun kita nggak pernah melihatnya, belum ada orang yang melihatnya, yang kembali dari neraka, dari surga ke dunia untuk mengabarkan hal itu, kecuali dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkannya kepada kita. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya kita yang telah mendapatkan pencerahan lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi-nabi yang lalu pun, seperti Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, itu selalu mencari Allah SWT dan mendapatkan jawabannya secara logika. Termasuk para mu'alaf sekarang ini, itu mencari Allah agar ketemu Tuhan sesembahan yang sebenarnya, itu ketemu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, tidak ada duanya.
tidak ada yang sama, karena dia pencipta, dia tidak sama dengan makhluknya, dengan benda-benda yang ada, yang kita tahu. Dan kita yakin tentang adanya hari pembalasan. Secara logika, kalau kita beribadah, contohnya kita sholat 5 waktu, seandainya benar nanti memang ada itu sholat menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para nabi dan sebagainya, ada, kita untung, kita sukses, ya, kita mendapat ridhonya, mendapatkan surganya, dihindari dari sisa api neraka. Ya. Kalau itu pun tidak betul, tidak ada sholat, tidak ada Islam, tidak ada Allah dan sebagainya, ya nggak rugi dong, nggak rugi. Hanya sekedar, kalau dibilang rugi, hanya kita beribadah pada waktu dunia, kita hidup, kita sholat, tapi nggak terasa rugi. Tapi kalau bagi orang kafir, munafikin, musyrikin, non-Islam itu yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, hal yang gaib, dan juga tidak melaksanakan sholat, haji, puasa, zakat, syahadat, ternyata ada gitu. Islam itu ada, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, panjarnya itu di dunia maupun di alam barzah. Ada surga, ada neraka. Mereka rugi gitu. Mereka menyesal, semenyesal-nyesalnya gitu. Kenapa mereka tidak masuk Islam, tidak mengakui Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Qurannya, dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah melalui sunnah-sunnahnya yang sahih. Mereka rugi gitu. Menyesal-nyesalnya, ternyata ada surga neraka itu. Mereka dimasukkan neraka abadi di sana, kekal abadi di sana. Mereka rugi. Dan misalnya tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada Allah dan sebagainya, itu tidak ada hal yang gaib, hanya mati begitu saja seperti debu. Tidak ada konsekuensi SPB-nya, LPG-nya, lapor pertanggungjawaban, sudah pertanggungjawaban, tidak ada konsekuensinya. Ya, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata kan ada surga neraka, mereka rugi. Itu salah satu jawaban kita secara logika. Gitu. Berapa sih susahnya sholat? Berapa sih susahnya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan sesembahan kita yang esa? Apa sih susahnya menolak Tuhan yang tiga? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata-kata kepada kita, sudah berpesan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa yang wajib disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang lain. Tuhan sangat menolak, sangat membenci kalau makhluknya ini yang bernama manusia menyembah yang lain, menyembah makhluk yang diciptakannya gitu. Seolah-olah ini bumi pecah gitu, gara-gara manusia mengakui bahwa Isa itu Tuhan yang disembah. Manusia mengakui ada Tuhan tiga, itu pecah gitu. Bumi seolah-olah pecah gitu. Atau mengakui gitu bahwa Allah itu punya anak gitu. Allah Bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya anak namanya Isa bin Maryam. Itu bisa pecah rasanya bumi ini, jagat raya ini bisa berantakan rasanya. Itu saking tidak relanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibegitukan gitu, dihinakan. Masa dia sebagai pencipta punya anak, sama seperti kita punya ibu, punya bapak, ya, punya ponakan, punya bibi, punya mertua, punya besan, punya ipar. Masa begitu gitu? Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pencipta. Dia tidak sama dengan makhluknya. Ya. Dia pencipta, bukan yang diciptakan dia begitu. Jadi kita tarik kepada kita sendiri. Dalam surah Al-Imran surah ketiga itu disebutkan tentang
bahwa kita tugas kita menyembahnya. Fattakullah, fattakullah, apa tuh? Fa'budu gitu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratal mustaqim. Fattakullah wa'atiuni. Taat kepada aku, kata Allah begitu. Dan taatlah aku. Taat kepada Rasulnya, pada Nabi Muhammad SAW kita harus taat, harus patuh, dan disuruh menyembah kita. Muhammad SAW suruh menyembah kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW berkata-kata ini itu karena itu wahyu, itu ucapan Allah yang harus diucapin oleh Nabi Muhammad kepada kita, supaya kita menyembahnya. Itu jelas Pak. Di dalam Islam itu kita disuruh menyembah Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada itu di dalam Al-Quran yang menyuruh kita menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Injil dan Taurat nggak ada itu sesuruhan bahwa kita disuruh menyembah Nabi Isa putra Maryam itu Tuhan kita sebagai penyelamat. Nggak ada itu di dalam Taurat dan Injil. Apalagi dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran Al-Karim adalah kita disuruh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, yang satu, yang nggak ada duanya, yang nggak ada sekutunya. Makanya nanti itu dosa yang sangat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dosa mensekutukannya, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Ruh Kudus, menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Itu yang saking yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan katakan bahwa Tuhan itu tiga, kata Allah begitu dalam Al-Quran. Di 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala sudah bersabda, berfirman, berkata-kata kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, supaya kita ini manusia seluruh jagat raya ini yang 7,5 miliar yang ada di dunia ini jangan menuhankan Tuhan yang tiga itu. Jangan katakan Tuhan itu tiga, kata Allah begitu. Jadi katakanlah Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada manusia yang 7,5 miliar itu bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak sama Dia dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Itu perintah Allah dalam surah Al-Ikhlas. Ada di dalam Al-Quran. Allah berkata-kata seperti itu langsung kepada kita, bukan lewat pendeta, lewat ulama. Langsung dalam Al-Quran begitu bunyinya. Antara lain juga kita disuruh aqimis sholah, dirikan sholat. Begitu juga Allah sangat tidak suka dengan makhluk yang bernama manusia ini atau jin yang tidak mau sholat. Seperti iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Kan itu cuma formalitas, hanya sebagai simbol bahwa dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iblis itu patuh. Kalau dia sujud kepada Nabi Adam atau kepada kuburan Nabi Adam, berarti dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusus perintah untuk iblis, bukan untuk kita. Kalau kita nggak usah sujud kepada Nabi Adam atau kepada Nabi manapun, termasuk kepada Nabi Muhammad, kita nggak perlu sujud. Bahkan kepada Nabi Isa kita nggak boleh sujud, nggak boleh sembahyang menyembah mereka. Kita disuruh hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama sholat 5 waktu. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita di pagi hari ini, pagi 29 Desember 2022. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.